Apakah narapidana benar-benar bebas setelah keluar dari lembaga permasyarakatan atau justru terpenjara oleh label sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ayu Kusmaningrat. Saya Sri Rezeki Kita mahasiswi program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. dari Institut Darul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penelitian patologi sosial dengan tema Persepsi dan labeling sosial terhadap narapidana di masyarakat. Dokumenter ini direkam di Lembaga Permasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang, Banten, sebuah institusi yang berperan dalam pembinaan dan persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Melalui observasi dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana persepsi dan pelabelan sosial terhadap narapidana terbentuk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa narapidana dan mantan narapidana masih menghadapi stigma sosial yang kuat di masyarakat. Label seperti kriminal atau bahaya sering melekat meskipun mereka telah menyelesaikan masa pidananya. Pelabelan ini berdampak nyata, mulai dari penolakan sosial hingga sulitnya akses pekerjaan dan kepercayaan sosial. Akibatnya, proses reintegrasi sosial kerap terhambat, bukan karena perilaku baru, melainkan karena persepsi dan penilaian masyarakat terhadap masa lalu. Patologi sosial merupakan kondisi dalam masyarakat ketika nilai, norma, dan fungsi sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, stigma dan pelabelan sosial terhadap narapidana menjadi bentuk patologi sosial karena menciptakan perilaku diskriminatif dan menghambat proses reintegrasi sosial. Melalui perspektif teori stigma dan labeling, penyimpangan tidak hanya muncul dari tindakan individu, tetapi juga dari cara masyarakat memberi makna dan label terhadap individu tersebut. Ibu, apa sih yang Ibu tahu tentang narapidana gitu? Narapidana itu orang yang mempunyai kesalahan atas perbuatannya sendiri. Untuk memahami bagaimana persepsi dan pelabelan sosial terhadap narapidana terbentuk, kami melakukan wawancara dengan masyarakat. Melalui pandangan mereka, kami ingin mengetahui bagaimana narapidana dipersepsikan setelah menjalani hukuman, serta sejauh mana label sosial mempengaruhi sikap dan penerimaan di lingkungan sekitar. Bagaimana biasanya Ibu dan masyarakat di sekitar Ibu ini terhadap narapidana atau mantan narapidana? Sikap Ibu tuh bagaimana tentang mantan narapidana yang udah bebas? Ya namanya tetangga ya, pernah di penjara, ya otomatis ya kita mungkin kita mesti kita ya hargailah dia, mungkin ya dia udah bertobat lah gitu, udah sadar diri gitu, namanya di penjara mungkin dia udah Tobat. Dia udah tobat dah, pokoknya udah ngakuin kesalahan dianya gitu, sadar diri dah gitu loh, kayak nyapa bagaimana kan gitu. Bersikap normal aja ya, Iya, Mbak? bersikap Walaupun normal. dia mantan narapidana. Jika Ibu bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat nih, Bu, sikap apa yang sebaiknya ditunjukkan kepada narapidana atau mantan narapidana? Maksudnya pesan Ibu untuk masyarakat. Ya. Ya agar agar jangan sampai terjerat narkoba gitu. Terus dia juga jangan sampai pulang pagi apa gimana kan gitu. Di tengah rutinitas masyarakat, cara pandang terbentuk secara perlahan, dari percakapan ringan, kebiasaan sehari-hari, hingga lingkungan sekitar. Persepsi tentang narapidana terus dibangun. Tanpa disadari, ruang-ruang inilah yang melahirkan sikap menerima atau justru memberi jarak. Untuk menghadirkan perspektif yang utuh, kami mewawancarai langsung salah satu narapidana di Lembaga Permasyarakatan Pemuda Tangerang. Setelah menjalani pembinaan di sini, apakah Kakak pernah merasakan perubahan dalam cara orang lain berinteraksi? Pernah, banyak yang
berubah semuanya. Hampir semua teman-teman saya juga. Oh iya. Iya. Contohnya gimana tuh? Ya kayak apa ya? Kayak gimana sih? Kayak nggak kenal aja sekarang gitu. Jadi kayak diasingkan ya? Kayak diasingkan gitu. Ada yang melihat kakak kayak negatif, nggak ada yang menghakimi, nggak ada ya? Ya, tergantung kita berbaurnya dengan baik gitu ya. Pengalaman setiap narapidana tidak selalu sama. Sebagian merasakan jarak dari lingkungan dan teman-teman yang perlahan menjauh, seolah menjadi orang asing setelah masuk ke lembaga pembinaan. Namun, ada pula yang memandangnya secara berbeda, bahwa penerimaan dan penilaian sosial juga dipengaruhi oleh cara seseorang membawa dan memakai dirinya sendiri. Lalu menurut Ustazah, stigma terhadap narapidana lebih sering muncul karena pengalaman langsung masyarakat atau karena pandangan negatif yang sudah terbentuk sejak lama? Kalau menurut pandangan saya bukan karena pengalaman. Pandangan negatif itu lebih ke stigma yang memang sudah berkembang di masyarakat dan sudah mengakar. Jadi banyak sekali orang bukan karena pernah misalkan berhubungan dengan narapidana lalu negatif, tapi selalu lebih banyak faktornya adalah memang persepsi di masyarakat narapidana negatif itu yang menjadi labeling akhirnya narapidana decline negatif ya. Jadi bukan karena faktor dia berpengalaman bersinggungan langsung, tapi belum saja pernah bersinggungan tapi labelingnya sejak awal sudah ada negatif, akhirnya sudah langsung dianggap negatif seperti itu. Terhadap narapidana sendiri yang tadi labeling negatif itu tentu ini menjadi masalah sosial. Karena apa? Seringkali narapidana itu ketika sudah keluar itu tidak punya ruang. Jadi sejak awal keluar dia dianggap suatu orang yang jahat, padahal setiap orang kan punya kesempatan. Nah, ketika labeling ini terus ada di masyarakat sehingga dia seolah udah nggak ada harganya, itu kan membahayakan. Bahwa narapidana yang pertama dia akan merasa saya seperti di dunia ini nggak ada harganya, dan itu akan bahaya. Dan itu sering terjadi, misalkan tetangganya yang tidak respect, kawan-kawannya menjauh, orang sekitarnya sudah enggan lagi untuk berkenalan atau sekedar untuk sapa pun boleh jadi tidak ingin gitu, karena dianggap ya tadi negatif. Yang terakhir, menurut Ustazah langkah apa yang paling realistis untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap narapidana? Ketika bicara tentang langkah terkait menangani narapidana, labeling dan lain sebagainya, tentu ini bukan hanya peran satu orang, satu golongan, tapi ini harus peran dari banyak orang, terutama pemerintah ya. Bagaimana pemerintah juga harus ikut andil dalam hal ini. Pertama, bahwa narapidana itu sejak di lapas itu sejak awal harus diberikan pendidikan, keterampilan, dan nanti agar selain itu juga butuh juga pendampingan psikologis. Kenapa? Karena tadi boleh jadi pendampingan secara kegiatan untuk melakukan kegiatan pendampingan untuk dia agar kreatif, dilatih usaha, atau yang punya mungkin passion untuk berbicara atau tampil di publik dilatih. Selain itu juga tidak cukup sampai di situ, bahwa juga pemerintah penting juga memberikan penyelesaian secara psikologisnya untuk para narapidana. Jadi disadarkan juga. Jadi bukan sekedar dia hanya dikasih kegiatan. Boleh jadi kegiatan itu juga boleh dianggap saja membosankan ya, tapi juga secara kejiwaannya ya, secara mentalnya itu juga harus diberikan pendampingan. Tentu bukan peran pemerintah saja, tentu peran masyarakat, peran media mengedukasi bahwa setiap orang itu memang bukan malaikat ya. Boleh jadi pernah melakukan kesalahan, tapi ketika kesalahan itu dilakukan, dia sudah mendapatkan sanksi hukuman, itu harusnya dia juga diberikan kesempatan ya. Jadi kesempatan untuk mereka itu harus dibuka. Maka sejak awal tentu kita sebagai manusia melihat orang lain
ada narapidana, ya kita harus melihatnya adalah dengan pandangan bahwa dia sama-sama manusia seperti kita yang tidak lepas dari kesalahan. Kalau itu yang lahir, maka biasanya akan timbul ya penuh rasa kasih sayang dalam artian, maka kenapa dalam agama kan yang harus dibenci bukan orangnya ketika orang melakukan kesalahan, tapi kesalahannya. Jadi di situ ya. Jadi perannya bukan hanya 1-2 orang, tapi juga meliputi pemerintah ya, kemudian juga tentunya peran masyarakat ya, kita kemudian para pendidik dan seluruh skop, dan tentunya juga media. Media juga ini yang seringkali membuat menggembar-gemborkan sesuatu, dan ini media juga harus bisa objektif, adil terhadap sebuah pemerintah. Fenomena persepsi dan pelabelan sosial terhadap narapidana dapat dipahami melalui beberapa perspektif teori patologi sosial. Dalam teori konstruksi sosial penyimpangan, penyimpangan tidak semata-mata berasal dari tindakan individu, tetapi dibentuk oleh cara masyarakat memberi makna terhadap perilaku dan status seseorang. Teori stigma yang dikemukakan Efraim Goffman menjelaskan bagaimana label negatif melekat pada individu dan mempengaruhi cara orang lain memandang serta memperlakukannya. Sementara itu, teori cultural lag dari Opgorn menunjukkan bahwa perubahan sosial dan nilai kemanusiaan sering tertinggal dari realitas hukum dan situasional, sehingga stigma tetap bertahan. Melalui label teori, terlihat bahwa cap sosial sebagai kriminal dapat membentuk identitas sosial narapidana dan menghambat proses reintegrasi mereka di masyarakat. Dari berbagai sudut pandang yang kami temui, terlihat bahwa stigma dan pelabelan sosial masih menjadi hambatan utama bagi narapidana untuk kembali menjalani peran sosialnya di masyarakat. Label yang melekat seringkali menciptakan jarak bahkan setelah hukuman selesai dijalani. Implikasinya tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat, karena stigma dapat menghambat proses reintegrasi dan memperpanjang masalah sosial. Lalu pertanyaannya, setelah hukum dijalankan, apakah kita masih perlu menjatuhkan hukuman sosial? Atau justru masyarakat memiliki peran penting dalam membuka ruang baru bagi kesempatan kedua? Sekian video kita Tentang penelitian patologi sosial dengan tema persepsi dan labeling sosial terhadap narapidana di masyarakat.